Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama dalam rangka berkumpul untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga salam hormat kami haturkan kepada para habaib hadir di tempat ini, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Ahmad wal Habib Fikri Al-Habsyi. Semoga sahibul bait diberkahi rezekinya, dilancarkan urusannya, diistiqamahkan majelisnya. Tak lupa juga kepada para habaib lainnya, Al-Habib Novel, Al-Habib Fuad, Al-Haq Al-Kaf, Habib Isa, dan habaib-habaib yang lain, Habib Ahmad Al-Kaf. Tak kenal saya ini. Paman-paman saya juga sebenarnya yang hadir. Ala kulli hal, hadirnya para habaib bisa salah satu penyebab mudahnya kita dipandang oleh Rasulullah SAW. Singkatnya, kepada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nih kayak sebagaimana disifatin di dalam surat Waqiah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Sungguh indah kalau kita lihat pemandangan sebelah kanan. Sungguh golongan kanan itu indah. Ya, banyak perempuan, pemandangan yang indah. Ashabus shimal lima ashabus shimal. Kiri ini ya Allah, udah bosan kita lihat. Begitu-gitu saya ada mukanya. Jadi kadang-kadang ya perlulah kita memandang yang indah. Ya, masih itu dibolehkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dalam waktu yang begitu mulia, waktu yang begitu istimewa di bulan Sya'ban, yang mana berapa banyak di tahun lalu kita berkumpul bersama orang-orang yang di tahun ini mereka sudah meninggal dunia. Maka patut kita bersyukur, bukan karena mudanya kita, bukan karena sehatnya kita, bukan karena apapun, namun ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu penyair pernah mengatakan, "Fakam min sahihin qad qadda umrahu." Berapa banyak orang yang sehat-sehat, dia tiba-tiba mati. Wa kam min saqimin, berapa banyak orang yang diimpus sakit, kalau orang sudah perkirakan karing mendak bilinan, tapi masih panjang umurnya. Berapa banyak daripada anak muda yang nongkrong di pinggir sana, dia tidak sadar padahal kain kafannya sudah disiapkan untuk dia. Tapi kita alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan umur. Maka selain kita bersyukur, syukur itu sendiri memiliki definisi. Syukur adalah menjalankan nikmat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu namanya syukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata, maka gunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat telinga, maka gunakan nikmat telinga. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur, maka hendaknya kita juga untuk menjalankan daripada umur kita ini sehingga dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita merasa masih muda, merasa masih sehat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang tantang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekokohan badan kita, memperlihatkan kekayaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilalaikan dengan umur kita. Karena hendaklah
mempergunakan daripada umur kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai mengatakan, masih bajang, besok kalau udah tua saya, masih bajang, masih belum mau dia belajar, nanti kalau dia tua baru dia mau belajar. Jangan sampai seperti itu. Karena sebagaimana telah dikatakan, man syabba ala syai'in syaba alaih. Siapa orang yang muda dengan sesuatu, maka dia akan tua dengan sesuatu tersebut biasanya. Mudanya suka nongkrong di kafe, sampai tua nongkrong di kafe. Mudanya suka caturan di pinggir jalan, sampai tua caturan lagi di pinggir jalan. Berapa banyak kita lihat jalan itu ya. Orang sudah punya cucu, sudah putih jenggotnya, masih caturan di pinggir jalan. Saya tidak lihat jinggung di sini. Jadi seperti itu. Jangan karena kita merasa masih muda mau seenak-enaknya menggunakan itu semua. Maka bagi kaum pemuda, hendaklah dia pertama kali untuk menimba ilmu, mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, berapa banyak orang-orang dulu tuan guru itu hebat bukan karena langsung transfer. Berapa banyak orang baik itu di Mekah, baik itu di Yaman dan lain sebagainya, belajar mereka. Tidak mungkin Allah akan memberikan begitu saja ilmu kepada kita. Jangan sampai kita ini banyak zaman sekarang, ustadz-ustadz, kiai-kiai, tuan guru, habaib gadungan. Tahu habaib gadungan? Jadi tidak pernah belajar, tidak pernah mondok, tidak pernah dia menimba ilmu. Tiba-tiba pegang mic mau ceramah, tiba-tiba pegang mic dia mau mengajarkan ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min. Jadi tidak pernah, dia tidak tahu apa itu nahwu, dia tidak tahu itu apa itu fikih, dia tidak tahu apa itu daripada hukum-hukum, sehingga jadi ustadz gadungan menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat manusia. Na'udzubillahi min. Jadi seperti itu. Hendaklah kita di masa muda ini untuk ta'lim, untuk belajar, ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Sayyidina Ali mengatakan orang hidup itu adalah orang yang berilmu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu semuanya mati. Dia masih hidup tapi mati. Sebagaimana dikatakan kalau dibikin istilahkan wujuduhu ka'adami. Adanya dia sama seperti tidak ada. Bahkan kadang-kadang ada sebagian manusia adanya dia itu diharapkan biar tidak ada. Ya Allah jangan diketik, namun diketik minengin doang. Ada enggak orang kayak gitu? Ya. Adanya dia diinginkan biar tidak ada. Ya. Nah, siapa orang yang adanya tidak ada itu? Ya orang-orang yang tidak mengerti, tidak berilmu. Wa ahlul ilmi ahya'u. Adapun orang-orang yang punya ilmu, dia senantiasa masih hidup. Ya, Imam Syafi'i sampai sekarang masih hidup. Kenapa? Karena punya ilmu. Imam Malik dan imam-imam seterusnya. Tuan guru, ya tuan guru Pancor masih hidup sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Adapun orang-orang yang tidak punya ilmu, mereka sudah ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Jasad mereka sudah menjadi kuburan sebelum masuk kuburan. Jadi hendaklah kita kaum muslimin naftakhir bil ilm. Kita itu untuk senantiasa mencari ilmu. Ya, lebih ramai di tempat-tempat begitu ya, daripada majelis ta'lim. Ya bahkan zaman sekarang bukan hanya sekedar tidak mau ilmu, musuhi ilmu. Ya. Ilmu dimusuhi. Jangan sembarang ilmu yang kita cari, tapi cari ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, ya bukan sekedar hafalan, tapi ilmu di sini adalah ilmu yang mampu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cari orang-orang yang punya ilmu, yang istiqamah,
yang takut kepada Allah, bukan yang bisa disuap. Sekarang berapa banyak ulama-ulama yang sebagaimana dikatakan mengetuk pintu pejabat untuk masukkan proposal. Jadi janganlah ngemis-ngemis ke pejabat, ya. Ada dikatakan ada sesuatu yang lebih jijik ketika Anda melihat lalat mendatangi kotoran. Jijik apa enggak? Hah? Ini bahasa Indonesia apa enggak? Jijik apa enggak? Kurang semangat, lebih semangat perempuannya. Ini laki-laki, ketika kita lihat lalat, tahu lalat? Ya, datang ke kotoran, jijik apa enggak? Ada yang lebih menjijikkan dari itu, ulama yang datangi pejabat untuk memasukkan proposal, untuk minta-minta. Ya, kalau zaman dulu itu ulama itu disegenin, ditakutin sama pejabat. Ya, sehingga sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala pernah pada zaman beliau orang menarikkan daripada pajak, orang menarikkan pajak. Ya. Sehingga Imam Nawawi tidak terima dengan penarikan tersebut karena zaman itu sudah diterapkan zakat fitrah, zakat dan lain sebagainya. Zakat ini kalau benar-benar dijalankan, ya, kalau benar-benar dibagikan, benar-benar orang kaya mengeluarkan zakat, tidak ada satupun kaum muslimin yang miskin, tidak ada satupun kaum muslimin yang kelaparan. Tapi kadang-kadang ada orang kaya yang tidak mau keluarin zakat. Kadang-kadang sudah dikeluarkan zakat tidak benar keluarnya, dikorupsi, ya, dikorupsi. Sekarang ini zakat dikorupsi, ya, dana haji juga dikorupsi, diambil, dipinjam, ya, itu sedih. Ya, kalau benar-benar dibagikan tidak perlu pajak kita, sudah cukup. Ya, zakat itu sangat sudah cukup. Berapa banyak orang kaya? Jikalau dia punya 100 juta, dia wajib mengeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Berapa 2,5% 100 juta? 2.500.000. Ya, di sini saja ini udah ada 10 orang yang kayak gitu. Masya Allah. Berarti sudah 25 juta. Ya, dibagikan ke orang-orang. Ya, yang kaum fakora dan masakin dan 8 daripada golongan tersebut. Sudah cukup. Ya. Kalau ada pun orang kafirnya, dia wajib membayar jizyah namanya. Apa namanya? Jizyah. Jizyah itu semacam pajak untuk orang-orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin. Ya, itu tergantung nanti ada tarapan-tarapannya daripada jizyah tersebut. Sudah cukup. Sekarang ini apa-apa naik.